Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RK25. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor hasil karya dari Riza Ramadhani dengan judul Penumpang dari Dunia Lain. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tekan tombol like sebagai uang parkir, komen, serta share video ini, dan juga subrek dan hidupkan lonceng notifikasinya agar jika saya update video baru, kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Tidak usah lama-lama lagi, inilah ceritanya. Kulirik lengan kiriku, kulihat jam yang melingkar di tangan kiriku. Jarum jam menunjukkan ke angka 8 yang berarti sudah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pagi tadi aku hanya mendapatkan 2 orderan. Sedari dari tadi pagi sampai malam ini aku baru mendapatkan Rp50.000. Baiklah, akan aku tunggu 2 jam lagi. Jam 10 aku harus pulang ke rumah. Jika tetap tidak ada orderan, mungkin rezeki hari ini memang cuman segini. Mau gak mau harus disyukurin. Selang 15 menit kemudian, suara notifikasi pesan di gawaiku. Kuusap perlahan layar gawaiku dan kulihat ada orderan masuk. Akhirnya, alhamdulillah. Dengan segera, kuklik orderan tersebut. Kunyalakan stop kontak motor kesayanganku dan berjalan menuju titik lokasi penumpang tersebut. 5 menit sampailah aku di depan sebuah rumah yang tampak seperti tidak berpenghuni. Rumah itu gelap, tidak ada sedikit pun pencahayaan sepertinya. Terletak di ujung gang ini. Aku berhenti dan mematikan mesin motor, lalu mengambil gawaiku dan mulai mengetik pesan. Saya sudah di depan rumah mbak sesuai titik lokasi. Terkirim centang 2 dan langsung berubah centang 2 biru. Saya di depan kamu, masa nggak kelihatan? Aku pun langsung menoleh ke depan tepat angka jam 12. Benar, di seberang jalan ternyata ada seorang wanita muda dengan membawa sebuah bungkusan plastik di tangannya. Aku pun mulai melambaikan tangan ke arahnya, memberi isyarat bahwa akulah driver yang telah ia pesan. Kuhidupkan stop kontak motorku dan berjalan menuju wanita tersebut. Wanita itu pun naik dan berkata, "Sesuai lokasi ya pak?" "Oke bu," jawabku. Tempat yang dituju kira-kira sekitar 30 menit perjalanan. Agar tidak merasa sepi, ku mulai membuka percakapan dengan wanita itu. "Tadi rumahnya mbak?" "Iya pak." "Kok gelap ya mbak?" "Karena saya mau pergi, jadi listriknya saya matikan pak. Takut kalau saya lagi nggak ada di rumah, ada listrik yang konslet dan rumahnya kebakar." "Emang mbaknya mau kemana?" "Mau ke tempat orang tua saya pak, jemput anak." Aku melihat gawaiku dan titik lokasi tujuan tinggal beberapa meter lagi. Tak terasa kami bercerita dan tempat lokasi sudah hampir dekat. Tiba-tiba wanita itu berkata, "Di sini saja pak berhentinya." "Kenapa kok di sini mbak berhentinya? Bukannya 2 menit lagi kita sampai sesuai titik lokasi?" jawabku sambil memiringkan motorku dan berhenti. "Tidak apa-apa pak, rumah ibu saya lebih dekat kalau dari sini. Saya tinggal turun ke bawah sampailah rumah ibu. Daripada kita harus muter dari sana, sudah saya bayar sesuai aplikasi ya pak?" "Ya mbak," jawabku. Aku pun langsung menghidupkan stop kontak motorku dan mulai berjalan tanpa menghiraukan penumpang wanita tadi. Tak lama kemudian, gawaiku berbunyi. Ku coba menepi ke pinggir badan jalan dan menerima pesanan keduaku. Kulihat map di gawaiku. Kira-kira 5 menit sampai di tempat penumpang kedua. Kuhidupkan stop kontak dan berjalan menuju penumpang kedua di malam ini. 5 menit pun berlalu sampailah aku di depan sebuah market yang berlogo A besar yang berwarna merah.
Ku berhentikan motorku di depan parkiran market tersebut dan mengambil gawaiku. Ku kirim pesan kepada penumpang itu. Saya sudah di depan, Bu, dengan motor Vario hitam plat sekian. Terkirim dan tercentang 2. Selang beberapa menit pesanku berubah centang 2 biru, bertanda pesan telah dibaca. Oke, saya keluar, jawab penumpang itu. Dan tampaklah seorang ibu-ibu, kira-kira berumur 34 tahun, membawa 2 kantong kresek penuh yang berlogokan angka A merah. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, dan ketika melihat ke arah motorku, dia tersenyum dan melambaikan tangannya ke arahku. Aku menghampiri ibu tersebut, mendekat padanya. Ku bantu ia membawa barang belanjaannya. 1 kantung dipegangnya, dan satunya lagi ku tawarkan untuk menaruhnya di jok depan tempat dudukku. Dia tidak menolak dan memperbolehkannya. Ku hidupkan stop kontak motorku dan mulai berjalan menuju titik lokasi yang ada di gawaiku. Demi memecah keheningan, aku mulai membuka percakapan. Banyak banget, Bu, belanjaannya. Iya Pak, maklum belanjaan bulanan. Sebenarnya saya mau belanja besok. Rupanya waktu anak saya mau minta buatkan susu, susunya habis. Jadi ya mau gak mau saya pergi ke market buat beli susu. Namanya emak-emak ya Pak, niat beli susu tapi kalau udah ke market ingat beli barang dapur. Pada habis ya sekalian aja beli. Jadi ya gini deh, malam-malam belanjaannya banyak. Jadi curhat Pak. Gak apa-apa Bu, naluri emak-emak kali ya Bu, timpalku. Memang narik sampai malam Pak? Tanya ibu itu kepadaku. Tergantung sih Bu, soalnya dari tadi pagi sepi. Dari pagi sampai jam 8 malam aja saya baru dapat 2 orderan Bu. Dari jam 8 malam sampai sekarang ini dapat 2 lagi. Ibu sama yang satu lagi tadi ada mbak-mbak yang minta anterin ke rumah ibunya. Jawabku. Bapaknya tadi dari mana? Dari Jalan Krakatau Bu. Jawabku. Jalan Krakatau. Ngapain Pak ke sana? Emang ada penumpang yang mau ke arah sana? Ngapain? Tanyanya seolah mencecarku. Saya habis nganterin penumpang Bu di Jalan Krakatau. Katanya mbak itu mau ke rumah ibunya jemput anaknya Bu. Emang ada rumah di daerah sana Pak? Setahu saya di sana gak ada rumah, cuma ada jembatan doang. Sepanjang Jalan Krakatau juga sepi, cuma ada perkebunan kelapa sawit milik PT PN. Aku mulai mengingat perjalanan tadi dan tiba-tiba bulu kuduku merinding. Ibu itu mulai bicara lagi. Bapak nggak salah kan Pak? Saya kok jadi merinding ya Pak? 25 menit pun berlalu tanpa aku sadari rumah ibu penumpang ini pun sudah di depan mata. Kupinggirkan motorku tepat di depan rumah ibu tersebut. Kumatikan mesin motorku. Ini rumahnya sesuai titik lokasi Bu. Ibu itu pun turun dan ku bantu membawakan 1 kantong kresek yang ada di jok depan motorku tadi. Ini Pak uangnya. Ibu itu memberikan uang Rp100.000 kepadaku dan mengambil 1 kresek yang ku pegang tadi dan berlalu berjalan memasuki pagar rumahnya. Bu, tunggu uang kembaliannya. Aku berlari sambil mengejar ibu itu. Namun dia langsung menutup pintu pagarnya dan berkata, kembaliannya ambil aja Pak, rezeki anak dan istri Bapak saya ikhlas. Terima kasih Bu, jawabku. Aku kembali berjalan dan menuju motorku. Kuhidupkan stop kontaknya dan berjalan pulang menuju rumah. Di perjalanan aku masih teringat kata-kata ibu tadi tentang Jalan Krakatau. Aku semakin mengingat kejadian yang kualami tadi. Mengapa jika mengingat itu aku selalu merinding? Kuputuskan untuk berhenti sejenak mengisi bensin motorku. Kulihat kurang dari 3 meter di depan ada pom bensin. Kulajukan motorku dan sampailah aku di pom bensin tersebut. Antriannya lumayan panjang. Aku berada di antrian keempat dari pompa pengisian bahan bakar tersebut. Kulirik jam, ternyata sudah pukul 22.20. Sudah malam rupanya. Pantas saja badan ini sudah lelah. Aku meregangkan otot-ototku dengan cara menggerakkan tanganku ke kanan dan ke kiri. Namun tak sengaja aku melihat mbak yang menjadi penumpangku tadi sedang berjalan bersama anak laki-laki.
Kira-kira berusia 7 tahun. Dia tersenyum padaku, aku pun membalas senyumnya. Pak, 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 mau isi berapa? Tanya petugas pom bensin tersebut, membuyarkan pandanganku ke mbak-mbak dan anaknya tersebut. Oh ya, 30.000 kak, jawabku. Aku mengambil uang dari saku jaket alma mater pekerjaanku yang berlogokan huruf G tersebut dan memberikan uang kepada petugas pom bensin tersebut. Setelah selesai, ku coba mencari mbak dan anak tadi. Menoleh ke kanan dan ke kiri, aku ingin memastikan dia manusia atau bukan. Namun aku tidak menemukan mereka lagi. Dadang, terdengar suara lelaki memanggilku. Suara itu tidak asing bagiku, seperti suara tetangga sebelah rumahku. Aku menoleh ke arah suara tersebut, dan benar itu suara Sandi, tetanggaku. Dan di belakang Sandi, aku melihat mbak-mbak yang bersama anak laki-laki tadi sedang berjalan menuju keluar dari area pom bensin. Dan tak lupa aku melihat ke arah kaki mereka. Ternyata benar, mereka tidak menapakkan kakinya ke tanah. Mereka mengambang. Kaki mereka tidak menginjak bumi. Sial, umpatku. Seraya dengan itu, bulu kuduk pun mulai merinding.